Mungkin kalau ini jangka panjang ke menengahnya sideways nih sebenarnya. Tapi kalau jangka pendeknya ada downtrend, ada uptrend. Ya nggak? Ini downtrend, uptrend. Tapi kalau kita jangka menengah ke panjangnya, ini sideways. Karena bergerak di level ini aja. Antara 900 ke 1475. Tapi kalau jangka pendeknya, sebulannya, dia ada downtrend, uptrend, downtrend, uptrend. Nah ini, kalau kita pakai moving average, gampang sih, apa namanya, sinyal beli dan sinyal jualnya. Kalau dia crossing di bawah, ya, crossing di bawah, MACD line memotong signal lain, ya, dari bawah ke atas, dan berada di bawah level 0, ini kan level 0 nih, yang tengah, dan itu crossingnya di level 0, itu adalah sinyal beli. Berarti golden cross di sini ya, berarti belinya di sini. Kemudian kita biarkan dia naik, sampai nanti sudah menembus level 0 dan sampai di atas 0 dan dia dead cross, ini adalah sinyal jual. Ya. Kemudian kita tunggu lagi sampai garis MACD line dan signal lainnya berada di bawah 0, kemudian crossing, misalnya di sini. Tapi ini saya nggak kasih contoh di buletin ya. Saya kasih contoh di sini aja nih. Ini bisa kita beli, kemudian nanti jualnya pas dia sini dia cross. Nanti beli di sini, jual di sini. Lumayan walaupun kecil. Lalu nanti ada lagi sinyal di bawah sini. Pokoknya tunggu belinya pas crossing MACD line antara signal line, ya, MACD line motong signal line dari bawah ke atas, pas di bawah area 0. Ya. Berarti golden cross di sini, belinya di sini, berarti jualnya nanti di sini. Jualnya di sini. Ya, lumayan ya Bapak Ibu sekalian untuk trading yang jangka pendek kemudian menggunakan uh, MACD, Moving Average Convergence Divergence. Nah, selain dengan itu, dengan dua garis itu, sebenarnya kita juga bisa pakai histogram. Histogram nih yang begini nih, yang garis ini. Yang garis kecil-kecil ini ada yang panjang juga. Nah, histogramnya kapan sinyal belinya? Pada saat histogram masih berada di area negatif, lalu misalnya keesokan harinya berubah di area positif. Jadi di bawah 0 itu area negatif, di atas 0 itu positif. Nah, sinyal beli di sini. Nah, sinyal beli ini, histogram ini pasti sama dengan moving average kalau lagi golden cross. Dari negatif ke positif pasti moving average-nya golden cross. Lalu kapan jualnya? Pada saat histogram berada di area positif, berubah menjadi di area negatif. Positif masih di sini, kemudian berubah ke negatif. Nah, itu pasti akan sama dengan dead cross. Kemudian yang ini coba misalnya. Dari masih positif, tiba-tiba keesokannya, dari negatif keesokannya positif. Nah, ini sinyal beli. Dan MACD line dan signal lainnya juga crossing. Kemudian yang ini, dari positif ke negatif. MACD line-nya juga crossing. Yang ini gimana? Benar juga. Dari negatif, dia ke positif. Sinyal beli. MACD line dan signal line crossing. Kita lihat di sini, dari positif ke negatif. MACD line dan signal line juga crossing. Jadi dia sebenarnya ada dua sinyal di MACD itu. Selain MACD line dan signal line yang crossing, histogramnya juga dapat menjadi signal. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini prinsip-prinsip penggunaan indikator. Nah, ini penting ya, tadi yang seperti saya note, saya kasih catatan, osilator lebih tepat digunakan pada saat market sedang ranging atau sideways. Kalau trend indikator lebih tepat digunakan pada saat market sedang dalam kondisi trend, uptrend maupun downtrend. Osilator juga dapat digunakan dalam kondisi trending. Nah, ini dia. Ini pengecualian dari MACD ya. Yang tadi osilator, MACD kan masuk ke dalam osilator, tapi dia juga bisa digunakan dalam kondisi trending. Namun perlu diperhatikan bahwa trading mengikuti arah tren. Tadi asumsi atau prinsip yang kedua, price moves in trends. Kemudian osilator hanya digunakan untuk mencari level harga yang relatif lebih menguntungkan. Momentum tadi.
kondisi oversold di tengah terjadinya bullish trend atau kondisi overbought di tengah terjadinya bearish trend. Pada umumnya, para trader mengkombinasikan beberapa indikator, termasuk trend indikator dan osilator dalam merancang trading strateginya. Ya, jadi kita, misalnya ini sebagai contoh di tim research-nya Philip, biasanya pakainya moving average, stochastic, sama MACD. Makanya ini yang saya ajarin ini, tiga-tiganya ini dipakai oleh tim research dari Philip untuk memberikan technical recommendation tiap harinya kepada para nasabah. Namun, ya, ini ada catatan nih di bawahnya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Namun, menggunakan terlalu banyak indikator biasanya mengakibatkan redundancy, ya, atau apa ya, kebanyakan gitu, atau kelebihan gitu, terlalu over, terlalu berlebihan, dan dapat menimbulkan kebimbangan, ya, bias hasilnya. Yang satu bilang buy, yang satu bilang sell, malah jadi nantinya bingung bagi trader akibat signal-signal yang bertolak belakang. Ya, jadi kalau bisa makainya nggak usah terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Cukup 3 itu aja ya. Moving average, MACD, dan stochastic itu udah ampuh. Dan itu yang paling sering digunakan oleh para trader biasanya. Mungkin kalau yang udah ahli banget, advance banget, pakai yang lain-lain juga gitu. Misalnya yang namanya udah aneh-aneh gitu ya. Ichimoku Kumo, atau alligator. Gitu ya. Kemudian banyak lagi yang lainnya gitu yang namanya udah agak asing untuk didengar. Tapi kalau yang sering ya itu tadi moving average, MACD, dan stochastic. Makanya saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk yang nasabah baru ya, yang untuk mau mulai lagi untuk baru mau mulai untuk trading seperti itu. Nah sekarang kita coba praktek dengan point charting ya Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Ya, kita coba praktek menggunakan points charting yang ada di web saya. Pakai www.points.co.id lalu login. Nah, saya mungkin mau ngajarin Bapak Ibu sekalian apa yang tadi udah kita pelajarin ya. Yang pertama, kita agak mundur dulu sedikit, soalnya saya mau menggambar trend line misalnya. Trend line. Kita tunggu, kita cari IHSG, pada saat IHSG lagi uptrend ya. Yang di sini aja nih. Periode 2018 akhir ke 2019 kan sempat uptrend. Nah, kalau kita mau gambar garis trend line, caranya di kiri sini, Bapak Ibu sekalian, ya, di atas kiri, itu ada trend line macam-macam. Kalau kita mau gambarnya, ada yang trend line aja. Ini yang kita klik. Gimana cara menggambarnya? Kita mengumumkan titik-titik low ya. Yang kita klik ini, lalu kita tarik ke atas. Ya. Terus kalau mau diganti ketebalannya, atau mau diganti putus-putus, atau apa lagi nih, macam-macam yang bisa Bapak Ibu sekalian explore sendiri. Tapi saya lebih suka ini, atau ditebelin sedikit, kasih warna biru. Ceritanya kan lagi uptrend ya kan. Nah, ini kita gambar garis trend. Nah, tadi trend line aja udah bisa kasih kita predik gitu ya. Ini ke depan masih uptrend atau mau balik arah. Nah, ini dia. Kita makanya kalau lagi uptrend gini, kita gambar garis trend line, terus begitu harga atau candlestick menembus ke bawah, ya, menembus ke bawah itu berarti maksudnya breakdown ya. Breakdown ke bawah nih. Yang saya benerin. Ini kan pas breakdown, berarti kasih warna merah, sorry. Nah, di sini adalah breakdown ya. Breakdown dari si sorry. Nah, di sini dia breakdown. Ini udah tanda-tanda reversal atau pembalikan arah. Tadinya uptrend, ini uptrendnya sekitar berapa bulan nih ya? Lebih dari 1 bulan, berarti dia masuknya ke dalam middle, 2 sampai 6 bulan. Medium term trend. Atau misalnya yang lagi downtrend.
IHSG lagi downtrend. Nah, ini ya. Kita cari. Nah, IHSG lagi downtrend. Kalau lagi downtrend, kita pakai trendline-nya kita hubungkannya yang titik-titik tertingginya ya. Titik-titik tertingginya atau puncaknya. Kita ganti warna merah. Nah, ya mungkin kalau misalnya belum terbentuk yang harga yang di sekitar ini, mungkin gambarnya kayak gini. Ya, ini juga boleh. Begitu dia tembus, ya, kemungkinan adalah naik. Tapi pas di sini masih belum terlalu kuat. Bisa kita adjust di sini. Nah, jadi analisa teknikal tuh sangat subjektif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa berbeda-beda pandangan antara saya dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya harga ini kita anggap belum terbentuk ya, harga yang sekitar ini belum terbentuk, pasti begini. Begitu dia tembus ke atas, kita kira, oh, uptrend nih. Ternyata masih ada pelemahan sedikit. Di sini masih sideways. Oke, masih sideways. Bisa kita beli di sini tembus ya. Kita kira uptrend, ternyata downtrend. Mungkin di sini panik ya pasti. Nah, itu dia. Di technical, di trading, Bapak sekalian akan dipenuhi oleh fear and greed. Ya. Fear, ketakutan, dan juga greed, kerakusan. Ya. Begitu berhasil, greed, pengen coba lagi. Berhasil lagi, coba lagi. Nanti keempat, kelima, baru gagal, baru menyesal ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini kita bisa adjust ke sini. Nah, begitu yang tembus ini baru dia naik ke atas. Itu cara menggambar trend line. Bagaimana kalau kita mau menggambar channel? Ya, kita coba gambar channel ya. Gambar channel masih di sini. Kita mau channeling. Ini parallel channel. Kita pilihnya ini ya, parallel channel. Caranya gimana? Ya kita klik. Kita coba pakai yang ini aja. Kita adjust ke situ. Kemudian kita gini. Nah, kurang lebih channelnya begini ya. Channeling. Begitu dia tembus upper channel, uptrend. Sekarang kita mau channeling yang lagi uptrend. Dari sini kita hubungkan ke sini. Nah, gitu. Channeling kayak gini. Yang downtrend kita merahin aja. Kita merah juga nih. Yang uptrend kita biruin untuk membedakannya. Pas lagi downtrend, channelingnya begini, pas breakdown, berarti sinyalnya di sini ya. Sinyal begini, breakdown. Oh ya, uptrend, kemudian tembus ke bawah, nah jualnya di sini. Itu channeling ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya sideways, gimana bikin channeling ya? Ini kan ada sideways juga nih kayaknya ISG sebelum turun. Nah, sini ya. Nah, sideways bisa kita pakai channeling juga supaya lebih apa? Lurus gitu. Nah, ini ya. Atau gini deh. Nah, lebih enak lagi segini. Atau ininya kita bikin lagi ke level ini. Kita bisa adjust ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, analisa teknikal itu sangat subjektif. Kita bisa berbeda-beda pandangan tergantung sudut pandang kita melihat grafik tersebut. Ya. Ini channeling ya Bapak Ibu ya. ISG turun dalam ya Bapak Ibu. Terus setelah channel, oh ya, kalau mau pakai garis support dan resisten tapi maunya lurus banget, kalau pakai ini kan kita harus ini kan bisa miring-miring gini ya. Terus kalau kita mau ratain agak ribet, belum tentu lurus. Mau cara gampangnya, masih di trend line, pakai horizontal line. Ini kayaknya ada, ini deh, set. Nah, saya mau pasang support sini. Nah, jadi ada resisten di sini, ada support di sini. Lebih lurus kan, daripada kita harus adjust, naikin yang kanan, turunin yang kiri, naikin yang kiri, turunin yang kanan. Kita pakai horizontal line. Oke, itu sudah. Sekarang kita coba masukin, kita hapus dulu ya, biar terlihat lebih rapi. Kita hapus yang channeling sama trend line-nya.
Kita mau masukin indikator. Masukin indikator gampang ya Bapak Ibu sekalian, tinggal ke menu indikator. Ini, di HP, Bapak Ibu sekalian, di handphone, di Poems ID, ada juga menu charting ini. Cuman, karena layar handphone kecil, ya, terus sementara yang punya handphone yang misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya jempolnya gede gitu ya, itu agak susah untuk menekan, mau masukin indikator, atau mau masukin parameter, agak susah. Jadi lebih enak kalau Bapak Ibu sekalian mau charting, itu pakai di web ini atau di ProTrader, ya, dari laptop atau PC. Nah, indikator ini kita pakai misalnya masukin pertama dulu, tadi apa kita bahasnya? Moving average. Kita mau pakai berapa garis? 2 ya. Kalau kita mau pakai 2 garis, kita klik sekali lagi. Oke. Ada berapa garis Bapak Ibu sekalian di depan? 1 atau 2? Ada 2 ya, ada 2 garis. Cuman kenapa terlihat 1? Karena periodenya masih sama parameternya. Kita setting parameternya ya. Caranya di sini, di format. Ya. Length-nya kita ganti, yang satu berapa? 20 ya. Nah, udah berubah. Yang satu lagi 50, tapi warnanya kita bedain. Di style, merah. Nah, kayak gitu. Ya, periode 20 dan 50. Seperti ini. Kalau kita mau masukin moving average. Ya, kita lihat ISG dalam sekali ya turunnya ya. Kita lihat dalam sekali. Mungkin kalau kita mau trading, tunggu dia golden cross ya. Nah, kalau kita pakai contoh ISG, misalnya mau trading, ya belinya berarti di sini. Kalau pakai moving average 20 dan 50 ya, 2017. Kemudian pas di 2018 sell. Begitu dia downtrend, ya, kan ini candlestick berada di bawah moving average downtrend. Kita diemin aja. Kemudian di sini sideways. Nah itu dia, kalau sideways, si moving average akan berada di tengah-tengah dari candle karena rata-rata bergerak tadi moving average. Nah, ada sinyal beli lagi di sini, golden cross. Lalu nanti dead cross di sini, jual. Nah, yang bingung ya di sini nih. Yang pas di sideways ya. Kalau pas di sideways, kita jangan pakai moving average. Kalau nggak, bingung kayak gini. Pakainya stokastik. Nah, pas di sini, meluncur ke dalam. Sangat dalam. Ya, kalau lagi meluncur begini, jangan trading ya. Lihat aja moving average aja makin melebar dan mengarah ke bawah. Itu udah kagak ada sinyal beli sama sekali ya, Bapak Ibu. Nggak ada crossing sama sekali. Kemudian kita tambahin apa? Stokastik dulu ya. Tadi yang kedua kita pakai stokastik. Kita klik stokastik. Nah, periodenya masih 1413. 1413 nggak enak banget dilihat ya. Gerakannya patah-patah gini. Kita ganti jadi 1433. Smooth K-nya kita ganti 3. Tadi smooth D-nya sudah 3, smooth K-nya. Nah, supaya gerakannya lebih halus. Tidak patah-patah. Oke. Nah, ini dia. Ini udah ada berapa nih? 2 indikator. Nah, volume. Nah, ini volumenya agak bikin sempit. Coba kalau kita pakai satu lagi apa nih? MACD ya. Tinggal kita ketik MACD. Nah, langsung keluar. Resikonya kalau kita banyak begini ya, ini 4 ya pakai volume juga. Si candle jadi terlihat menyempit. Gitu. Mungkin volumenya bisa kita X ya, supaya lebih terlihat jelas si candle-nya. Nah, kalau kita lihat ISG misalnya. ISG gimana Bapak Ibu? ISG, kalau kita pakai moving average, udah mulai ada tanda-tanda. Tanda-tandanya adalah dia sudah tembus MA 20-nya. Itu baru sinyal pertama. Nanti kalau saya nunggu sinyal kedua, yaitu nanti pas dia crossing. Baru untuk aman untuk mulai trading. Kita lihat di sini stokastik juga udah turun ya dari area overbought turun ke bawah. Lalu MACD-nya dia sudah closing nih di bawah sini. Nah, ini mungkin sinyal B-nya pas di sini. Closing, dia ke atas. Nanti bisa
dead cross jual pas sudah di atas. Ini maksudnya kalau misalnya sudah beli di sini, sudah punya. Tapi kalau mau ngikutin moving average belum ada sinyal karena belum golden cross. Tapi kalau mau pakai momentum oscillator, pakai MACD yang bisa dipakai pada saat market sedang trending, sudah ada sinyal di sini kemarin golden cross. Ya, paling menunggu dead cross ya di atas. Beruntunglah kalau yang punya waktu itu beli di IHSG pada saat IHSG masih di sekitar sini. Ini berapa nih? IHSG waktu itu low-nya sempat 3935 ya. Low-nya. Nah, ini semua sudah saya contohkan, praktekkan bagaimana memasukkan trendline, channel, kemudian juga indikator. Coba saya mau masuk ke sesi Q&A dulu sedikit sebelum kita masuk ke quiz ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa diketik di cukup banyak ya pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya lebih baca-baca dulu pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Bapak Chandra Hendriawan. Apakah menurut Anda, menurut saya maksudnya, ada peluang pergerakan saham akan curang ke bawah seperti yang terjadi pada 23 sampai 24 Maret lalu dikarenakan pandemi ini? Menurut pandangan saya secara pribadi, karena pemerintah juga sudah menerapkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah menerapkan PSBB di DKI Jakarta dan juga Bodetabek, mudah-mudahan ke depannya terjadi penurunan pada orang-orang yang dites positif ya, dan juga mungkin tingkat kematian atau fatality rate-nya juga menurun. Mudah-mudahan penurunan dalam itu tidak terjadi lagi ke depannya. Karena PSBB ini sudah mulai diperlakukan dan juga saya harapkan juga ke depannya bisa lebih ketat lagi gitu ya. Bisa lebih ketat lagi penerapannya benar-benar yang di sektor-sektor yang dibolehkan untuk bekerja saja, yang masih bekerja, kemudian diharapkan perusahaan-perusahaan yang sudah kalau bisa tutup itu sudah menerapkan work from home kepada para karyawannya supaya ya untuk menekan jumlah pertambahan yang positif ini. Berapa pertambahan pasien yang positif, jumlah penderitanya yang positif tuh kalau bisa melandai gitu. Kalau kita lihat selama ini kan pertambahan setiap harinya itu strong bullish ya. Mohon maaf, maksudnya bukan bercanda tapi memang chartnya grafiknya kita lihat naik terus gitu. Misalnya hari ini yang nambah 200, besok 300, 400, besok lagi bisa turun ke 200. Tapi besokannya bisa naik lagi jadi 400. Nah, mungkin dengan PSBB ini bisa menekan itu semua. Saya harapkan tidak ada penurunan lagi ke depannya. Karena memang penurunan yang kemarin itu sudah sangat dalam. Ya, untuk bagaimana keterangannya tidak bisa join lagi karena full ya memang terbatas. Sejauh ini masih hanya baru bisa 100, padahal yang daftar sekitar 550 ya untuk edukasi ini. Tapi kita ke depannya nanti akan kita tambah jumlah kuota supaya bisa masuk lebih banyak. Shadow itu menandakan apa ya? Itu candlestick tadi ya. Shadow itu menandakan tadi harga high, harga sempat tertinggi, dan harga low sempat terendah. Sempat naik sampai level tersebut dan sempat turun sampai level tersebut. Shadow tadi yang di candlestick. Dari pertanyaan dari Bapak Manuel Adi. Kalau kondisi sekarang banyak saham blue chip yang trennya masih turun, apa berarti nggak boleh trading? Oh iya, untuk trading ya. Untuk trading sangat beresiko sekali Pak kalau untuk sekarang ya. Karena masih belum, tadi saya bilang tadi di awal, kita baru menerapkan PSBB ini seminggu dan hasilnya belum terlalu kelihatan karena belum terlalu signifikan juga, belum terlalu tegas. Jadi penambahan jumlah yang positif masih tinggi, masih ngeri ya, kayak 2 hari lalu turun dalam, terus besokannya naik. Belum tentu nanti Senin naik lagi ya, bisa Senin nanti turun lagi. Karena di luar pun, di Amerika misalnya, atau yang terdekat di Singapura juga yang marketnya bisa jadi patokan kita juga masih
masih fight melawan COVID ini. Jadi kalau bisa, kalau trading ya jangan dulu. Tapi kalau mau investasi, silakan. Terbuka lebar di sini kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk investasi saham-saham blue chip ya. Investasi ya berarti lebih dari setahun ya. Kalau bisa untuk 2 sampai 5 tahun tuh mungkin sekarang waktu yang tepat karena harga sahamnya yang blue chip pada murah-murah. Pertanyaan dari Bu Indira Aviana, apakah nanti materinya dikirimkan by email? Untuk materi nanti tidak kita kirimkan ke email, tapi nanti video ini kita share di YouTube kita, di Philip Sekuritas Indonesia ya, YouTube kita. Dari Pak Manuel Adi lagi, kalau pada saat sideways sudah jual dekat resistance, tapi ternyata breakout, berarti sebaiknya di buyback lagi ya? Iya Pak. Misalnya kita udah buy low, buy on support, sell udah di area sekitar resistance, sell. Terus ada break. Nah, pas break itu, jangan langsung kita beli. Breaknya itu sehari sesudah break. Karena apa? Takutnya pas break kita beli, itu nggak kuat, dia turun lagi. Tunggu hari keesokannya, kalau keesokan harinya masih dibuka di atas resisten tadi yang sudah break, itu sinyal beli. Ya, supaya lebih confirm. Time frame-nya selalu pakai daily ya? Iya, kalau saya selalu pakai yang daily, Pak. Karena kalau yang intraday, nggak ada waktu juga dan juga cukup susah mempredik intraday ya, kecuali yang udah ahli banget ya. Boleh minta PPT-nya? PPT-nya kebetulan tidak di-share, tapi nanti kita masukkan videonya di YouTube. Pertanyaan dari Ibu Linda Cynthia, selamat siang, misalnya hari ini saya lihat Golden Cross, apakah langsung beli atau nunggu besoknya? Nah, itu tadi, mirip dengan pertanyaan Pak Manuel Adi. Kalau saya biasanya, itu baru sinyal, saya tunggu keesokan harinya, 1-2 hari. Kalau misalnya itu masih di atas moving average yang Golden Cross tadi, itu sinyal beli kita. Harus tunggu confirm. Kalau di points, chartnya hilang ya kalau saya logout. Nah, itu bisa di-save, Bu. Jadi semua ini bisa di-save. Caranya gimana nih? Tinggal kita klik save di atas sini, save. Terus kita namakan misalnya Randy testing. Save. Ini di-save di cloud-nya. Kalau kita keluar atau kita ke menu lain lagi, kita tes chart lagi. Oh, logout, sorry. Saya login lagi ya, Bapak Ibu, ya, maaf ya. Charting. Nah, ini nanti kan plain lagi ya, Bapak Ibu, ya, kosong. Nggak ada apa-apa. Nah, kita bisa upload yang tadi kita udah save di sini, load chart layout, dan di testing kita klik. Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu masukin lagi satu-satu indikatornya. Gitu. Oke. Sebentar ya, saya lihat dulu pertanyaannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan Ibu tadi. Stochastic chart 1033, maksudnya 1033 apa ya tadi? Parameternya atau time periodnya. 10 hari dan 3 hari. Garis moving average yang sudah dimasukkan ke dalam rumus dari stokastik. Dari Ibu Kartika Yong, apakah MACD stokastik sudah cukup indikator unrestricted untuk trading dan investasi? Menurut saya sih sudah cukup, Bu. Mungkin kalau mau ditambah yang lain nanti bisa Bollinger Band seperti itu. Yang tidak terlalu rumit. Pertanyaan dari Pak Dison Winato, Pak, itu untuk mau tarik trendline, biasanya kita melihat ke belakang, maksudnya ke history dulu, apakah ada panduan harus berapa jauh atau berapa lama untuk menarik sebuah trendline, atau tergantung pada higher low sama lower-nya. Kalau saya sih biasa ngelihat ke belakangnya setahun, Pak. Lihat ke belakang setahun, atau kalau kurang 2 tahun. Ya, karena kita mau trading, ya tidak terlalu jangka lama banget ya. Cukup short term, kita tidak perlu terlalu jauh menarik ke belakang. Setahun, boleh. Kalau setahun masih agak kurang, masih belum kelihatan nih, trennya belum kebaca, 2 tahun. Seperti itu, Pak.
Tadi disebutkan apa yang harus diperhatikan sebelum trading dari Pak Ahmad Jafar. Boleh disebutkan? Tadi terlewat oleh, oke, yang pertama adalah tadi candlestick, kita harus pahami ya, candlestick. Terus kalau bisa, Bapak Ibu sekalian, belajar candle juga, belajar candlestick juga, candlestick pattern. Itu ada bukunya, Bapak Ibu sekalian bisa beli di Gramedia, candlestick pattern. Itu bagus, yang sudah bahasa Indonesia, karya siapa, Steve Nissen kalau nggak salah, namanya. Itu bagus. Itu untuk trading harian, mingguan, bisa trading mingguan lah ya. Kalau kita belajar pola dari candlestick. Kita candlestick, terus trend, trend line, kemudian channeling, support, dan resistance. Sisanya baru nanti kita belajar indikator, dan juga kalau bisa belajar chart pattern. Tapi chart pattern nanti kita bahas di yang intermediate, Pak Ahmad Jafar. Kalau saham turun, bentar ya Bapak Ibu. Kalau saham turun, lebih simpan saham kita dulu atau beli lagi saham karena kan harganya lagi murah. Nah, tergantung sih kalau misalnya sahamnya blue chip ya atau saham IDX 30 gitu. Kalau misalnya turun mungkin bisa opsi averaging down atau beli lagi pada saat turun supaya average price-nya lebih rendah. Nanti kalau misalnya naik kan lebih untung ya, average price lebih rendah dan jumlah lot-nya bertambah. Seperti itu. Tapi harus dipastikan sahamnya saham-saham bagus ya. Jangan pernah beli saham third liner atau misalnya saham gorengan, bagi misalnya jangan ya, berbahaya sekali karena gorengan banyak kolesterolnya seperti itu. Lalu dari Ibu Suryani Jafar, berapa sering kita harus mengecek indikator jika kita sudah membeli saham? Bagusnya pantau setiap hari sih, Bu. Pantau setiap hari, mungkin kalau sibuk bisa pantau malam hari ya, atau setelah bekerja gitu, after office hour, misalnya kalau jam kerja tidak tidak bisa mengecek gitu di kantornya, tidak bisa mengecek untuk uh, login di online trading systemnya. Setiap hari sih bagusnya. Pertanyaan dari Pak Reski Kandera. Kenapa pada saat pandemi corona ini terjadi orang lebih memilih investasi emas daripada saham? Ya itu karena emas adalah safe haven ya, di mana pada saat kondisi yang tidak jelas seperti ini, di kondisi yang bisa dibilang uh, tidak jelas ya, maksudnya apakah kondisi kita baik atau kondisi kita buruk, tapi sebenarnya kondisi kita buruk ya. Nah, emas itu lebih stabil dan juga harganya kemungkinan makin naik karena safe haven tadi orang naruhnya di emas atau investasi emas dibandingkan dia deposito atau misalnya dia beli apa namanya, dia beli instrumen investasi yang lainnya. Dari Bapak Muhammad Insani Rahman, menurut Anda apakah ada kemungkinan ISG akan merosot terlebih dalam lagi? Nah itu dia, tadi sama dengan Bapak yang tadi ya. Menurut saya sih harusnya kalau PSBB ini diterapkan, tidak ada penurunan dalam lagi. Seharusnya ya. Mudah-mudahan, kita harus positif. Investasi itu Bapak Ibu sekalian sama dengan positifme atau yakin ke depan. Eh, ada pesimis, ada optimis. Sorry. Investasi itu sama dengan optimisme. Ya. Kalau kita pesimis, buat apa ya Bapak Ibu ya? Kita investasi. Mungkin ini nanti pertanyaan terakhir nih ya, karena kita harus quiz juga Bapak Ibu sekalian dan waktu sudah hampir jam 12. Untuk mendapatkan sinyal beli harus menggunakan chart dengan jangka waktu berapa untuk melihat harga terendah. Sinyal beli harus menggunakan chart dengan jangka waktu berapa. Nah itu dia. Kalau kita jangka waktu dari moving average kita kecilin, sinyal beli dan sinyal jualnya akan lebih sering terjadi. Akan sering terjadi false signal. Lebih baik kita pakai time period yang agak medium, 20-50, supaya signalnya lebih confirm. Mau dikecilin boleh nggak? Boleh, 10-20, atau misalnya 7-21, kan banyak yang pakai angka-angka gitu juga. Itu akan lebih sering bersinggungan dan lebih banyak sinyal beli dan sinyal jualnya. Takutnya itu adalah false signal atau whipsaw. Lebih baik kita pakai yang menengah, 20-50 misalnya, tapi lebih confirm.
Oke, Bapak Ibu sekalian, masih banyak pertanyaan yang lain, tapi mungkin tidak bisa saya jawab semuanya karena waktu sudah mendesak. Nanti coba akan karena ini nanti ada pertanyaannya bisa saya lihat lagi gitu. Nanti akan saya coba jawab mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sudah nasabah, saya akan kirim email ke Bapak Ibu sekalian untuk jawabannya. Kita coba langsung masuk ke kuis aja ya, karena waktunya sudah cukup, tinggal sedikit lagi. Oke, kuis itu tadi nanti akan ada 4 pertanyaan, berarti nanti ada 4 pemenang, Bapak Ibu sekalian. Satu pemenang mendapatkan uang Rp250.000 dari sponsor Bursa Efek Indonesia yang akan ditransfer ke RDN-nya masing-masing. Lumayan tuh Bapak Ibu sekalian, bisa beli saham, dapat satu lot yang harganya di bawah 2.500 ya. Oke, kuis ini tadi disponsori oleh Bursa Efek Indonesia. Pemenangnya gimana? Pemenangnya adalah yang jawab paling cepat dan benar. Kalau cepat doang tapi nggak benar, nggak menang ya. Kemudian pemenang yang sudah menjawab tidak boleh menjawab lagi pertanyaan yang saya berikan karena nanti ada 4 pertanyaan. Oke, sudah siap semuanya? Jawabnya gimana Pak? Jawabnya iya. Jawabnya ketik di question box. Oke, ketik di question box. Siapa yang cepat dan benar, dia adalah pemenangnya. Saya ada 4 pertanyaan, total hadiah 1 juta akan dibagi ke 4 pemenang. Sudah siap semuanya? Siap? 250.000 lumayan loh ini. Oke, sudah siap, sudah oke. Siap semuanya. Sial, oh ada yang sial, kok nggak mau berarti ya Bu ya? Bu Linda jawabnya sial. Oke, siap. Oke, saya sebutkan. Pertanyaan pertama. Ini ada hubungannya dengan yang tadi saya bahas. Sebutkan 3 asumsi atau prinsip dalam analisa teknikal. Ayo diketik cepat. Sebutkan 3 asumsi atau prinsip dalam analisa teknikal. Ah, ada yang jawab tuh. 3 loh ya, saya mintanya 3. Ayo, iya sudah ada pemenangnya. Sudah ada pemenangnya. Sebentar ya, saya baca dulu ya. Saya jawab dulu. Ya, sudah ada pemenangnya, Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu ngetik lagi. Pemenangnya adalah ini sorry, Ibu atau Bapak ya? Suryani Jafar, Bapak atau Ibu Suryani Jafar. Yang pertama adalah the market action discount everything. Kemudian price moves in trends. Kemudian yang ketiga history tends to repeat itself. Selamat kepada Bapak atau Ibu Suryani Jafar. Ya. Nanti kita cari kode sahamnya ya nanti Bu ya di kantor pas work from office. Kebetulan hari ini Sabtu jadi work from home. Nanti kita cari tahu kontaknya kepada Ibu atau Bapak Suryani Jafar, atau kalau misalnya nanti apa nih saya kasih, nanti bisa hubungi kami ya. Kalau misalnya nanti kode nasabahnya belum ketemu atau belum jadi nasabah, nanti tolong kontak ke sini ya. Email ke customercare@philip.co.id. Bilang saja saya pemenang webinar analisa teknikal tanggal berapa? 18. Email ke situ ya. Tadi pemenang pertama atas nama Suryani Jafar. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Siap-siap Bapak Ibu sekalian? Berarti tadi Pak atau Ibu Suryani Jafar nggak boleh jawab lagi ya? Ya cukup. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 jenis tren. Oh, Ibu Suryani Jafar. Sebutkan 3 jenis tren. Ayo. Wah, sudah ada langsung. Sudah terjawab, sudah terjawab. Pemenangnya adalah tadi ini dia. Ibu Nur Khalifah. Pemenangnya adalah Ibu Nur Khalifah. Oke. Pokoknya tadi ya, kalau misalnya ternyata belum nasabah, seharusnya sih sudah ya. Bisa hubungi di customercare@philip.co.id. Atau misalnya memang belum ada tanggapan dari kami, bilang aja langsung email. Saya pemenang
webinar analisa teknikal 18 April. Oke, berarti Bu Suryani dan Mbak Nur Khalifah jangan jawab lagi ya. Oke, next. Pertanyaan ketiga, 250.000 selanjutnya. Oh, Bu Suryani udah kasih kode nasabahnya. Mantap. Bu Nur Khalifah mungkin bisa kasih kode nasabahnya biar lebih cepat nanti prosesnya. Pertanyaan ketiga, siap-siap. Sebutkan 3 jenis indikator yang sudah saya terangkan tadi. Cepat-cepat. Wah, ini udah ada yang langsung cepat banget. Berarti ini dia udah ngetik dulu. Berarti udah ngetik duluan sebelum saya ini kasih pertanyaannya. Mantap. Atas nama Ibu Yeni Francisca. Mungkin Bu Yeni dan Bu Nur Khalifah boleh kasih kode nasabahnya ya, supaya lebih cepat prosesnya. 250.000 langsung masuk, langsung bisa beli saham. Cepet banget, Bu Yeni. Baru saya selesai itu langsung keluar jawabannya. Jadi jawabannya apa tadi? Moving average, stochastic oscillator, dan MACD. Mantap. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan terakhir, 250.000 terakhir dari Bursa Efek Indonesia. Ayo, ini yang akhir-akhir nih, semoga merhatiin tadi ya. Sebutkan 2 area dalam stochastic oscillator. Cepet banget ini jawabannya. Baru selesai, langsung dijawab. Sudah ada pemenangnya, sangat-sangat memperhatikan. Sudah cukup, sudah ada pemenangnya, Bapak Ibu sekalian. Pemenangnya adalah tadi siapa nih? Nah, ini dia. Bapak Chandra Hendriawan Wijaya. Oke, kita sudah mendapatkan 4 pemenang dari kuis kali ini yang disponsori oleh Bursa Efek Indonesia sebesar 1 juta yang dibagi kepada para 4 pemenang. Saya catat dulu ya namanya, Pak Hendriawan Wijaya. Nah, ini semakin cepat Bapak Ibu sekalian kasih kode nasabahnya, semakin cepat diproses, nanti sekitar semingguan, lebih dari semingguan lah ya, dana akan langsung masuk, ditransfer oleh BEI untuk masuk ke RDI atau RDN Bapak Ibu sekalian masing-masing. Oke, Mbak Nur Khalifah sudah. Pak Henry mungkin Pak Chandra Hendriawan Wijaya boleh ketik kode nasabahnya ya, supaya kita lebih cepat nanti prosesnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, baiklah. Sekian edukasi online pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sampai berjumpa lagi pada edukasi online atau online class selanjutnya. Bulan depan kita akan ada fundamental class. Stay safe, stay healthy. Hashtag di rumah aja, Bapak Ibu sekalian. Hashtag jaga jarak, social distancing. Hashtag rajin cuci tangan. Dan hashtag pakai masker apabila keluar rumah. Sukses selalu dalam investasi dan trading Anda, Bapak Ibu sekalian bersama Poems. Ya, salam sukses selalu, salam cuan. Selamat siang.